Film Jagal memaksa kita untuk menghadapi babak tergelap sejarah kita, pembantaian 1965. Dampaknya masih terasa hingga saat ini. Film dokumenter Jagal karya Joshua Oppenheimer bukan sekadar tontonan, melainkan pengalaman yang menelanjangi salah satu babak tergelap Indonesia, bahkan dihormati masyarakat. Film ini memaksa kita bertanya bagaimana kejahatan sebesar ini bisa terjadi, dan mengapa para pelaku justru merasa sebagai pahlawan. Selama Orde Baru, narasi 1965 dikendalikan negara lewat propaganda seperti film pengkhianatan G30S PKI. Film ini diputar wajib di sekolah-sekolah dan televisi nasional, menanamkan ketakutan mendalam pada generasi muda dan membungkam kisah para korban. Narasi tunggal ini membentuk persepsi publik, seolah-olah hanya ada satu kebenaran tentang tragedi 1965, sementara suara-suara yang berbeda dipinggirkan dan dihapus dari ingatan bagian dari masa lalu yang biasa. Namun di balik tawa dan nostalgia itu, tersimpan kenangan kelam tentang ribuan nyawa yang mereka habisi tanpa penyesalan. Dengan menempatkan pelaku sebagai tokoh utama, Jagal menciptakan perspektif radikal yang mengaburkan batas antara korban dan pelaku. Penonton diajak untuk melihat sisi kemanusiaan para pelaku, sekaligus mempertanyakan makna keadilan dan kebenaran dalam sejarah. Penonton dipaksa melihat kekejaman sebagai tindakan nyata, bukan sekadar sejarah yang jauh dan abstrak. Setiap adegan menjadi cermin bagi bangsa, menantang kita untuk berani menghadapi kenyataan pahit masa lalu. Jagal melampaui film-film sebelumnya, menampilkan kesaksian mentah dan tanpa sensor dari sisi tergelap sejarah bangsa. Film ini mengajak kita merenung, berani bertanya, dan tidak lagi menerima narasi lama tanpa pertanyaan. Keunikan film Jagal terletak pada otentisitas pengakuan para pelaku, seperti Anwar Kongo, yang menceritakan pembunuhan dengan bangga dan tanpa beban moral. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya kebanggaan yang mengerikan. Para pelaku yang kini telah lanjut usia, berbicara seolah-olah mereka sedang menceritakan kisah kepahlawanan, bukan kejahatan kemanusiaan. Mereka mendemonstrasikan cara membunuh, tertawa mengenang pemerasan, dan menikmati status sebagai pahlawan. Bahkan, mereka memperagakan ulang kekerasan itu di depan kamera, seolah-olah sedang membuat film hiburan, bukan mengingat tragedi. Anwar, pria tua yang ramah, menyimpan ingatan tentang ribuan korban, bahkan terinspirasi film gangster Amerika untuk membunuh lebih efisien. Ia meniru adegan-adegan dari film favoritnya, mengubah kekerasan menjadi sesuatu yang tampak glamor dan biasa saja di matanya. Film ini menunjukkan bahwa kejahatan luar biasa bisa dilakukan manusia biasa yang diberi legitimasi oleh sistem. Mereka bukan monster, melainkan orang-orang biasa yang hidup di tengah masyarakat, berbaur tanpa rasa takut. Para algojo hidup dalam impunitas, dihormati, dan tak pernah diadili. Mereka tetap menjadi bagian terhormat dari komunitas, bahkan mendapat penghargaan dan pengakuan. Jagal menangkap mentalitas ini dengan gamblang. Rezim berdarah menciptakan sistem di mana pembunuh bisa hidup tenang dan menuntut pengakuan. Kekuasaan dan kekerasan saling menguatkan, membentuk narasi sejarah yang menyesatkan. Inilah bukti otentik betapa kekerasan bisa menjadi bagian identitas bangsa, menempel dalam ingatan kolektif, dan diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk cara kita memandang sejarah dan diri sendiri. Joshua Oppenheimer menggunakan metode radikal, mengajak para algojo membuat film mereka sendiri, menulis skenario, memilih kostum, dan mereka ulang pembunuhan sesuai genre favorit mereka. Proses ini membongkar psikologi pelaku mereka tak hanya mengenang, tapi menghidupkan kembali masa lalu. Kamera menangkap kebanggaan, mimpi buruk, dan kegelisahan tersembunyi. Awalnya, mereka antusias, merayakan kekejaman sebagai kepahlawanan. Namun seiring proses, luka psikologis yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Metode ini menjadi terapi kejut, membiarkan pelaku membangun panggung kebanggaan,
hanya untuk melihatnya runtuh di bawah beban kenyataan. Puncak film terjadi saat Anwar Congo memerankan korban dalam reka ulang eksekusi. Ia tiba-tiba terguncang, tak mampu melanjutkan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan teror yang dulu ia timpakan pada korban. Dinding penyangkalan yang ia bangun selama puluhan tahun mulai retak. Di akhir film, Anwar kembali ke atap, tempat ia biasa membunuh. Kini ia pucat, mual, dan tak mampu lagi tertawa. Kamera menangkap momen langka seorang jagal dihantui kesadarannya sendiri. Jagal tak memberi pengampunan, tapi menunjukkan sisa-sisa kemanusiaan yang terguncang saat pelaku dihadapkan pada cermin perbuatannya. Inilah pelajaran penting, menghadapi kebenaran, meski menyakitkan, adalah jalan menuju rekonsiliasi. Jagal menyingkap simbiosis maut antara premanisme dan negara. Preman direkrut militer untuk memberantas komunis, lalu diberi kekuasaan dan perlindungan hukum. Setelah 1965, hubungan ini justru menguat. Para Algojongo memimpin organisasi paramiliter, menjadi tangan kanan penguasa, dan menikmati status sosial tinggi. Banyak dari mereka menduduki jabatan penting, bahkan di parlemen. Premanisme politik telah merasuk ke dalam struktur negara Indonesia. Para jagal menuntut pengakuan sebagai pahlawan, bukan sekadar bebas dari hukuman. Jagal menegaskan premanisme di Indonesia adalah fenomena politik yang menyatu dengan kekuasaan negara. Tragedi 1965-66 mengubah arah Indonesia. Komunisme dihancurkan, membuka jalan bagi kapitalisme dan kebangkitan politik Islam. Orde Baru menyambut investasi asing, mengorbankan keadilan sosial demi pembangunan ekonomi. Politik Islamisasi bangkit sejak 1990-an, menjadi kekuatan penting hingga kini. Namun dampak terburuk adalah lahirnya generasi yang buta sejarah, dibesarkan dalam propaganda dan ketakutan. Dua generasi tumbuh dengan pemahaman keliru tentang sejarah bangsanya, mudah dimanipulasi isu komunisme. Jagal menjadi tamparan keras, tanpa pemahaman jujur tentang masa lalu. Bangsa ini terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kebencian. Untuk memahami dampak jagal, bandingkan dengan tetralogi Pulau Buru karya Pramoedia Anantatoer. Pramoedia menulis tentang kelahiran bangsa, optimisme, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Jagal justru merekam proses penghancuran sendi kebangsaan oleh bangsa sendiri. Jika Pramoedia adalah monumen harapan, Jagal adalah monumen kejatuhan. Keduanya penting. Membaca Pramoedia tanpa menonton Jagal membuat kita naif. Menonton Jagal tanpa memahami Pramoedia menjerumuskan pada keputusasaan. Keduanya adalah dialog sejarah, pengingat cita-cita luhur dan tragedi pahit bangsa. Jagal adalah cermin retak yang memaksa bangsa Indonesia menatap wajah kelamnya sendiri. Film ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan undangan untuk merenung dan bertanya, siapa kita dan kemana kita ingin melangkah. Melalui kisah-kisah yang selama ini tersembunyi, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit yang sering diabaikan. Menghindari sejarah hanya memperparah luka dan meracuni masa depan. Setiap upaya menutup-nutupi masa lalu justru memperpanjang penderitaan, baik bagi korban maupun generasi berikutnya. Kita harus berani membuka lembaran lama, meski penuh luka, agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan dan penyangkalan. Generasi muda harus berani menghadapi sejarah, membedakan kebenaran dari kebohongan, dan menolak kekerasan atas nama ideologi. Mereka adalah harapan bangsa, yang bisa membawa perubahan dengan membangun kesadaran kritis dan empati. Dengan memahami sejarah secara jujur, mereka dapat mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Rekonsiliasi sejati dimulai dari pengakuan atas kebenaran, seburuk apapun itu. Hanya dengan keberanian untuk mengakui kesalahan, kita bisa membuka jalan menuju pemulihan dan keadilan. Proses ini memang tidak mudah, tapi sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara sesama warga bangsa. Jagal membongkar keheningan dan penyangkalan,
memulai percakapan sulit tentang siapa kita sebagai bangsa. Dialog yang jujur dan terbuka adalah langkah awal untuk menyembuhkan luka kolektif dan membangun masa depan yang lebih baik. Setiap suara yang berani bicara adalah cahaya di tengah gelapnya sejarah. Membangun masa depan adil dan manusiawi menuntut kita berdamai dengan masa lalu, membongkar budaya impunitas hingga ke akar. Hanya dengan keberanian menghadapi kebenaran, kita bisa menanam benih harapan dan keadilan untuk generasi mendatang. Jagal telah menyalakan obor di lorong gelap sejarah. Tugas kita menjaga agar obor itu tetap menyala untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan belajar dari masa lalu, kita bisa menulis babak baru yang lebih manusiawi, adil, dan penuh harapan bagi Indonesia.